Selamat pagi, Ibu, Bapak, dan saudara sekalian. Hari ini kita akan melanjutkan program Makin Dekat Tuhan, Gereja Santa Panrohani Indonesia, Taman Sari. Mari kita berdoa sebelum kita merenungkan firman Tuhan. Bapak, terima kasih untuk kesempatan pagi ini. Kiranya Kau berkenan menolong sehingga kami dapat menuntaskan perihal Abraham, Bapak orang percaya, atau Bapak orang beriman. Kiranya Kau berkenan menolong dan memberikan pengertian bijaksana sehingga kami boleh hidup sebagai orang-orang beriman yang bisa berbagi di dalam keseharian. Kemuliaan hanya bagi Engkau Allah Tritunggal yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon. Amin. Saya akan membacakan bagian dari Kejadian 22. Mulai saya baca ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Sampai sedemikian jauh pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengar dan yang memeliharanya. Haleluya. Sebelum ayat 2, tadi ayat pertama, dia katakan, ia berfirman kepadanya Abraham. Lalu sahutnya, ya Tuhan. Ya, di awalnya adalah setelah semua peristiwa itu Allah menguji Abraham katanya. Jadi dengan kata lain di ayat ke-1 itu, sehingga ada ayat kedua, dia sedang atau Tuhan itu sedang menguji Abraham. Uji apanya? Uji yang dia percaya untuk dia lolos, lulus sebagai bapak orang percaya. Nah, apa yang menjadi bagian amanat daripada Tuhan kepada Abraham? Dikatakan, berikanlah Ishak anakmu yang satu-satunya yang kau kasihi. Ketika dikatakan di sana untuk dijadikan korban bakaran pada salah satu gunung yang akan ditunjuk Tuhan, satu bagian yang tidak boleh dilupakan, bahwa pemberian persembahan korban bakaran, maka korban itu harus terbunuh alias mati, baru dibakar. Jadi dengan kata lain, kalau kita analogikan, Ishak itu anak yang sangat dikasihi. Kenapa harus dibunyikan itu? Karena waktu itu ada anak yang mungkin setengah dikasihi. Namanya Ismail yang menjengkelkan keluarga. Anak dari pembantu Sarah yang bernama Hagar. Tapi di sini jelas bahwa menjadi korban bakaran di atas gunung yang akan ditunjuk Tuhan, yaitu anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Jadi singkat cerita, Abraham itu punya janji ya, atau tepatnya punya pengharapan yang mengakar kepada janji yang Tuhan katakan. Engkau akan menjadi bapak banyak bangsa yang jumlah keturunanmu seperti bintang di langit dan seperti pasir di pantai laut. Nah sekarang sesudah menunggu 25 tahun dia punya anak namanya Ishak. Dan sangat mungkin Ishak pada waktu itu sudah mungkin kisaran umur 20-an. Bukan anak remaja, 20-an. Jadi kalau begitu, Anda kebayang nggak? 75 dikasih perjanjian, engkau akan punya keturunan seperti bintang di langit. Dan baru dapat Ishak umur 100. Sekarang sudah mau 125, katakan begitu, anaknya diambil untuk menjadi korban bakaran alias terbunuh atas nama Tuhan. Apakah engkau akan memberikannya? Bagian ini menjadi permenungan pagi ini. Ternyata apa yang dibuat oleh Abraham, dia menjalankannya ibu bapak. Bahkan dia tidak minta izin kepada istrinya. Dia langsung mengajak anaknya untuk bersiap-siap pergi ke gunung. Membekali semua upacara pengorbanan korban bakaran. Dengan mengambil kayu api untuk tambang, untuk kapak, dan juga apinya sendiri. Sampai anak itu mengatakan semua perlengkapan ibadah korban bakaran sudah tersedia. Tapi objek untuk diberikan persembahan yaitu
anak domba itu atau hewan itu tidak ada. Anak itu bicara kepada bapaknya. Bapaknya sangat tahu bahwa yang akan dikorbankan anak. Bisakah Anda memikirkan itu? Betapa pedih hati Abraham waktu itu. Kalau dia jujur mengatakan engkaulah nak yang akan menjadi korban. Lalu mungkin logika kita akan bilang, oh jangan-jangan Ishak akan kabur turun karena dianggap bapaknya mulai pikun karena sudah semakin uzur. Masing-masing menyimpan. Dan pada akhirnya si bapak bilang, nanti Tuhan akan sediakan di atas gunung anakku. Singkat cerita akhirnya semua terjadi ibu bapak. Bahwa Abraham sesudah sampai di puncak gunung itu, Moria itu, dia mengikat anak itu. Dan dia ingin menyembelihnya dengan memotongnya. Nah saat itulah di ayat 12 dikatakan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya. Sebab engkau telah ketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku. Di ayat berikutnya, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi dengan kata lain, anak Abraham yang bernama Ishak satu-satu yang dia kasih itu tidak jadi mati ibu bapak. Lalu korban penggantinya apa? Anak domba yang tersangkut tanduknya di semak belukar. Di dalam banyak komentator ini menjadi sebuah simbol bahwa anak domba itu nanti akan mewujud pada anak domba Allah Yesus Kristus orang Nazaret. Jadi dengan kata lain, tidak ada kematian anak-anak manusia yang percaya kepada Tuhan karena anak Allah mati bagi kita. Bagian itu Anda tidak bisa mengatakan, oh kalau begitu kita nggak usah pusing beriman aja. Lakukan saja apapun yang kita mau. Tahu nanti Tuhan akan sediakan dan kita tidak perlu lakukan apa-apa. Saya kira itu sikap yang tidak peduli dan salah. Abraham menyiapkan semuanya ibu bapak. Saya jadi teringat akan sebuah kutipan. Dia katakan begini, to give anything less than your best is to sacrifice the gift. Dia mau mengatakan kalau engkau memberikan sesuatu kurang dari apa yang terbaik engkau punya, engkau sedang mengorbankan persembahan itu. Engkau sedang mengorbankan pemberian itu. Kalau engkau berpura-pura seperti Abraham, berpura-pura bahwa nanti disediakan lalu kita hanya mengancang-ancang. Saya tahu Ishak akan terbunuh, tapi pura-pura seperti mau membunuh. Abraham tidak pura-pura ibu bapak. Sampai malaikat itu yang berteriak, Abraham, Abraham, sahutnya. Itu berseru malaikat Tuhan dari langit. Dan berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya. Dan jangan, sebab sekarang telah kuketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku. Yang terbaik, yang dicintai, dipersembahkan. Tidak pura-pura, sangat serius. Dan Ishak pun tidak berdaya, karena memang dia harus taat kepada orang tua dan tunduk. Apalagi atas nama Tuhan. Dan pada gilirannya Tuhan menggantikan. Dan ini bagian yang sering menjadi sebuah misteri. Saya menjadi tahu kenapa di dalam gereja juga orang itu sering selalu menunda persembahan dan lain sebagainya. Jangan-jangan kurang nanti. Jangan-jangan ini tidak cukup. Jangan-jangan itu bukan niat Tuhan yang ditanam di hati, tapi emosi saya. Saudara-saudara, tidak perlu berkelit, tidak perlu berargumen di dalam mempersembahkan yang terbaik. Karena di dalam bagian ujian itu,
Dia ingin membuat engkau bukan sekedar lolos, tapi lulus sebagai orang percaya. Kenapa harus persembahan yang terbaik? Karena itu mengungkapkan bahwa hidup yang kau punya itu memang bukan milikmu, tapi milik Dia. Dan kita mengisi dengan segala yang terbaik, sehingga catatan-catatan keseharian kita di kesementaraan ini menjadi catatan kekal yang terbaca oleh orang banyak, dan mereka akan mengikut keteladanan yang kita investasikan. Abraham melakukan itu bagi kita. Bahkan malaikat itu mengungkap untuk yang kedua kali di ayat yang ke-15. Untuk kedua kalinya malaikat Tuhan berseru dari langit kepada Abraham. Demikianlah firman Tuhan. Ya, dikatakan aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan. Dan engkau tidak segan-segan. Maaf, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya kepadaku, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Jadi benar, lewat Abraham akan muncul pemimpin-pemimpin dan banyak orang-orang diberkati karena Abraham. Kenapa? Karena Abraham sebagai bapak orang percaya teruji, lulus. Dari apa? Dari ujiannya yang diminta Tuhan untuk mempersembahkan anak yang sangat dikasihi. Jadi hari ini engkau tidak harus mengorbankan anakmu, tapi mungkin apa yang kau punya ibarat seperti anak yang membesar dan berlipat ganda pada waktu berikutnya. Tapi hari ini dia minta, persembahkan itu lebih dulu buat Tuhan. Maka dia akan memberikan segala kebutuhan hari-harian kita. Ingatkah Anda ketika Elia dipelihara Tuhan 3 tahun setengah di rumah seorang janda. Dan pada waktu itulah Tuhan mengizinkan janda itu untuk memberikan lebih dulu kepada Nabi Elia, sesudah itu bagimu dan anakmu, maka engkau akan terpelihara. Dan janda itu melakukannya. Kalau engkau dan saya boleh diberkati Tuhan, semoga ini boleh menegur dan mengingatkan kita. Kalau engkau mengatakan apa yang ada padamu itu yang terbaik, berikan lebih dulu buat Tuhan. Bukan untuk Anda menjadi gembel dan kekurangan, tapi untuk Anda teruji sebagai orang percaya, karena engkau takut akan Allah. Sekali lagi, ungkapan ini bukan untuk menghabiskan apa yang menjadi hartamu, tapi belajar punya semangat, spirit batin yang baik dan sehat. Karena di dalamnya ada kebenaran yang aku punya milik Tuhan. Maka aku harus berbagi ketika Tuhan meminta. Apalagi ini menjadi kesempatan menguji bahwa aku adalah orang percaya yang dimiliki Tuhan. Ketika engkau memiliki itu semua, hidupmu akan bahagia. Karena tidak ada yang melekat yang kepadanya engkau menjadi khawatir, cemas, apalagi takut. Karena Tuhan besertamu. Kiranya Tuhan menolong kita. Jadi ingatlah apa yang tadi menjadi kutipan. Ketika memberi sesuatu kurang dari apa yang terbaik engkau punya, sesungguhnya engkau sedang mengorbankan persembahanmu itu. Atau mengecilkan persembahanmu itu menjadi bagian yang tidak bernilai. Berikanlah yang terbaik kepada Tuhan, maka Dia akan memberikan yang lebih-lebih terbaik lagi. Bukan karena kita serakah, bukan karena kita kepengen yang lebih, tapi kita ingin memperlihatkan kepada dunia bahwa Tuhan yang berjanji itu setia. Dia tidak pernah membunuh anak kita. Dia tidak pernah melenyapkan apa yang kita punya. Tapi dia melipat gandakan. Karena Tuhan dikatakan menjadi tahu. Bukan Tuhan tidak maha tahu. Tapi kita berinisiatif untuk memperlihatkan. Saya milikmu dan saya akan takut akanmu. Dan saya akan melakukan itu semua bagimu.
kemuliaan hanya bagi Engkau. Ketika Engkau menjalankan bagian hidupmu sedemikian, maka nama Tuhan dipermuliakan dalam keseharian. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, bahwa seperti arti nama Abraham, Bapa orang percaya, biarlah kami boleh menjadi anak-anak keturunan Abraham yang memegang sebuah tanda sebagai pribadi yang mempercayai Tuhan, mewujud di dalam ketaatan dengan memberi yang terbaik. Kiranya belas kasih-Mu ada buat kami, sehingga kami tidak menjadi orang yang pelit di dalam berbagi kehidupan yang lebih penuh damai sejahtera. Pada sesungguhnya Engkau sudah menggantikannya, sehingga tidak ada yang kurang ketika kami berbagi. Itulah sesungguhnya rahasia yang sering diabaikan, karena ada hati yang penuh serakah, ada hati yang penuh iri, sehingga kami kalau belum mencapai sesuatu yang sesama kami miliki, kami belum mau memberi. Ampuni kami ya Tuhan, supaya kami juga bisa memberi dengan sukacita, bukan karena melihat orang lain, tapi melihat diri kami yang tidak layak Engkau layakkan. Kiranya nama-Mu ditinggikan dan dipermuliakan. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, karena kami boleh belajar untuk menikmati segala berkat yang berasal dari Tuhan. Kiranya Engkau berkenan menolong kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa Ibu Bapak di MDT berikutnya. Saya akan mengisi di mungkin minggu ketiga. Tuhan menolong kita. Amin.